warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan shahrul syiyam wa syahrul qiyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya dan tak pernah putus-putusnya kita panjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Alhamdulillah kita masih dapat berkumpul sampai saat ini dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, insyaallah ya. Kumpul bersama kita melaksanakan sholat Isya dan tarawih secara berjamaah. Masya Allah, ini suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita laksanakan secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini, di rumah Allah yang insya Allah diberkahi Allah. Masya Allah wa tabarakallah. Dan tak lupa salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Dan insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berada satu lantai bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, sebagai bentuk kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, saat ini kita sudah memasuki hari ke 20, hari ke 26, malam ke 27, ya. Malamnya malam ke 27, harus ya, insyaallah. Ini yang mana kita masuk pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Masya Allah, tak terasa beberapa hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Ini yang sering kita ucapkan itu begitu, tak terasa ya. Nah, tahu-tahu Ramadannya sudah mau selesai. Masya Allah. Maka sudah seharusnya kita memanfaatkan waktu kita semaksimal mungkin untuk banyak beramal, melakukan hal-hal yang positif, yang tinggal beberapa hari lagi, yang mana tamu agung yang super agung ini akan meninggalkan kita. Masya Allah ya. Kalau misalnya yang seperti yang sudah kita sampaikan itu, bahkan para sahabat Nabi semuanya itu pengennya 12 bulan itu Ramadan, setiap hari Ramadan, saking gak mau ketinggalan, gak mau lepas, gak mau ditinggalkannya oleh Ramadan. Masya Allah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di bulan yang agung dan penuh berkah ini, waktu di mana kita umat Islam dibukakan berjuta-juta kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu ya, khotib, penceramah, kiai, dai, ustaz, semuanya masih bilang selalu itu. Dan keutamanya sangat besar sekali. Dan ini ya tak akan bosan-bosannya kita selalu itu ya, akan kita ingatkan. Yang mana keberkahan di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala, Masya Allah, sekali semuanya ya, berjuta-juta, bahkan nggak tanggung-tanggung, bukan hitungan jari lagi ya, berjuta-juta kebaikan, keberkahan, keberuntungan, dan berlimpahnya pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang sering kita dengar itu pada 10 hari pertama dibebaskannya, diberikannya rahmat ya. Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan itu rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di 10 hari kedua bukakan pintu ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di 10 hari terakhir adalah terbebasnya dari siksa api neraka, atau dibukakan selebar-lebarnya
pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Nah, di sini sebetulnya tidak ada hadis khususnya. Tidak ada hadis khusus terkait 10 hari pertama itu bulan Rahman, 10 hari kedua itu bulan ampunan, 10 hari kedua, ketiga dan terakhir itu adalah dibukakan pintu surga. Nah, yang mana sejatinya, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, sejatinya ya, selama bulan Ramadan itu semuanya bulan rahmat, semuanya bulan ampunan, dan semuanya bulan pintu terbebasnya dari api neraka. Ya, jadi semua amal Ramadan di bulan Ramadan itu, jadi semuanya full day, ya, full day, bukan hanya sekolah aja ya, full day ya. Kalau misalnya kita dengar full day sekolah, full day school, sekolahnya full day. Ini Ramadan ini juga full day, 24 jam bulan Rahman, 24 jam bulan ampunan, 24 jam bulan dibukakan pintu surga. Jadi Rasulullah SAW bersabda untuk menjelaskan dari keterangan tersebut, man shoma Ramadan, yang sering kita dengar ya, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang senantiasa berpuasa bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka ya, di sini Masya Allah ya, banyak ya yang berbuat kebaikan, kita beruntung berlipat-lipat ganda. Allah Subhanahu wa taala akan berikan keuntungan, keberkahan, pahala dan lain-lain. Termasuk kita banyak bersedekah itu Masya Allah ya. Kalau misalnya matematikanya begini, matematikanya Allah sama matematika manusia itu sangat berbeda sekali ya. Kita punya uang 100.000, punya uang 100.000 ya, kita sedekahkan 50.000, berarti tinggal berapa? 50.000. Nah, kalau matematikanya manusia berarti kan berkurang ya. 100.000 dikurangi 50.000 berarti jadi 50.000. Nah, tapi kalau matematikanya Allah, 100.000 dikurangi 50.000 itu bisa jadi berapa? 550.000. Kok bisa? Paling minim itu 10 kali lipat. Ya, kalau misalnya matematikanya Allah itu paling minim dikalikan 10 kali lipat, jadi 500.000. Dengan yang uang sisa kita punya tadi 50.000, jadi 550.000. Nah, inilah ya, matematikanya Allah itu adalah ketetapan. Nah, kalau matematika kita sebagai manusia itu adalah kesepakatan. Contoh, kalau misalnya seluruh dunia ini sepakat 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau misalnya seluruh dunia ini sepakat 1 tambah 1 sama dengan 3, mungkin ada kesepakatan, bisa jadi ya kan? Tapi kalau matematika Allah tidak. Nah, itulah yang membedakan matematika kita, itu hitungannya manusia sama sama Allah, sang Khaliq pencipta kita itu sangat berbeda. Bisa, apalagi di bulan Ramadan ini, bisa jadi bukan hanya 10 kali lipat ya, berapa? 70, bahkan semisal 700 kali lipat. Nah, itu dikalikan aja, bisa jadi 500.000, bisa jadi 5 juta, bisa jadi 550 juta, bahkan 500 triliun. Allah, insya Allah nanti kita akan menuainya di akhirat insya Allah ya. Mudah-mudahan semuanya apa yang kita laksanakan dengan ikhlas, tulus. Sedikit ya, ada sedikit cerita dulu masalah soal pihak sedekah. Itu dulu zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa ada sepasang suami istri yang dia ini sangat miskin sekali. Miskinnya udah, kalau kita sekarang semiskin-miskinnya kita itu paling tidak kaki kita itu sudah 4 ya sekarang ya. Selain kaki yang kita punya, tambahan kaki lagi 2 motor ya. Mungkin orang-orang yang sekarang mungkin yang sudah itu serendah-rendahnya kita, kemiskinnya kita itu masih punya gitu ya. Nah, kalau ini udah benar-benar tidak punya sama sekali. Sepasang suami istri zaman Nabi Musa alaihissalam, yang mana mereka ini tuh akhirnya udah gak kuat dengan kemiskinannya. Nah, dengan kemiskinannya sudah gak kuat, akhirnya bagaimana? Pada masa itu kan ada Nabi Musa alaihissalam yang dikenal bahwasanya si istrinya bertanya sama suaminya, wahai suamiku,
Nabi Musa yang apakah Musa di apa namanya sebagai imam di kaum ini? Ya, diimani, betul. Nah, terus apakah omongannya itu didengar? Ya, didengar. Nah, apakah selama ini kaum kita itu mengetahuinya Nabi Musa alaihissalam itu bisa berbicara dengan Allah? Ya, betul. Nah, jadi kan gelarnya Nabi Musa itu kan kalimullah. Apa? Kalimullah, yang bisa berbicara langsung sama Allah. Singkat cerita, si istri ini ngomong sama suaminya. Ngomong sama suaminya bagaimana? Ya, sampaikan ini kepada Musa alaihissalam. Ketika itu apa? Minta Allah itu buat kita kaya. Suruh Allah buat kita kaya. Suruh laporkan, minta pada Tuhannya supaya kita kaya. Mintakan katanya kayak gitu. Oh, kita sebagai laki-laki, gengsi mungkin ya. Masa kita yang maju gitu ya. Bapak-bapak kita yang maju. Akhirnya singkat ceritanya sepakat istrinya yang maju didampingi sama suaminya. Ya. Keesokan harinya menghadap Nabi Musa alaihissalam. Wahai diceritakanlah, wahai Musa, kami sudah susah, kami sudah miskin, kami tidak punya apa-apa. Mintakan sama Allah, laporkan, sampaikan kepada Allah, kami minta kaya. Gayung bersambut, keesokan harinya Nabi Musa menyampaikan pesan dua orang suami istri ini, ya, disampaikanlah kepada Rob. Nah, sampaikan sama Allah, ya Rob, bahwasanya ada kaumku yang miskin, dia minta kaya. Bagaimana? Nah, ibaratnya kayak gitu ya. Kalau misalnya secara rinci dalam hadisnya bisa diceritakan dalam bahasa yang lebih bagus. Nah, singkat ceritanya disampaikan. Oke, bahasanya mungkin kita sekarang Allah Subhanahu wa taala mengiyakan permintaan si sepasang suami istri ini tadi. Ya, saya kabulkan. Tapi aku kabulkan hanya 1 tahun saja. Allah Subhanahu wa taala bilang, aku kabulkan hanya 1 tahun saja. Gayung bersambut, selesai bicaraan tersebut sama Nabi Musa, disampaikan keesokan harinya, dan orang sepasang suami istri ini menghadap Nabi Musa. Menghadap Nabi Musa bagaimana menanyakan. Ya, singkat ceritanya disampaikan lagi bahwasannya apa yang kamu minta Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Tapi cuma 1 tahun saja. Gayung bersambut, dilanjutkan keesokan harinya, ya, kita nggak tahu ya takaran kekayaan, takaran harta, takaran dari orang punyanya zaman dulu, mungkin bisa dikatakan ya Allah Subhanahu wa taala berikan drastis, kebunnya melimpah luas. Terus hewan ternaknya mungkin domba, sapi, yang di Arab itu hewan apa? Unta, ya, untanya banyak, ya kan? Sapinya banyak, hewan ternaknya banyak, mungkin takarannya orang kaya zaman dulu kayak gitu. Hartanya melimpah luas. Singkat ceritanya, berjalan semakin banyak hartanya. Memang Allah berikan deras seperti air mengalir, ya, rezekinya ini. Sehingga sampai itu sedikit lagi si istri ini udah mulai tahu nih, bentar lagi mau 1 tahun, taruhlah mungkin ya sudah menjelang, sudah mendekati 1 tahun. Si istri ini mengingatkan sama suaminya, bilang kayak gini, baik suamiku, bentar lagi ini waktu kekayaan kita akan Allah ambil. Dan sebentar lagi waktunya ini akan Allah ambil dengan kekayaan kita ini, yang mana sebentar lagi 1 tahun akan berlangsung. Maka bagaimana baiknya? Nah, si istrinya mengusulkan bagaimana kalau misalnya harta ini kita bagi-bagikan sebelum Allah ambil kembali harta-harta ini. Nah, kita bagi-bagikan gitu. Terus akhirnya, nah di sini si suami itu ya mengiyakan. Ya, nah, dikiranya tadi si istri bakalan marah dan lain-lain, bagaimana dengan ini, nah, ya kan? Cuma yang ada akhirnya saling sepakat untuk membagikan itu. Nah, gayung bersambut dilanjutkan, akhirnya dibagi-bagikannya. Bahkan dia membangun sebuah pemukiman rumah 7 pintu menghadap langsung ke ke jalan raya. Nah, untuk menyambut para musafir, orang kaum duafa, anak yatim dan lain-lain. Dibukakan pintu untuk penyambutan tersebut. Singkat ceritanya, kok semakin ini waktunya sudah 1 tahun. Waktunya sudah 1 tahun berjalan, tapi kok hartanya nggak habis-habis. Hartanya kok nggak habis-habis tahun, ya terus. Nah, sampai di situ singkat ceritanya Nabi Musa ini terheran-heran. Loh, kok hartanya nggak habis-habis? Padahal Allah Subhanahu wa taala janjikan hanya 1 tahun saja. Ini udah lebih dari 1 tahun kok hartanya nggak habis-habis. Nah,
Akhirnya keheranan Nabi Musa ini disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wahai Rabb, ya Rabb, bagaimana? Ini saya melihat sepasang suami istri ini kemarin katanya sudah diberikan hanya kekayaan hanya 1 tahun saja. Tapi kok ini setahun lebih nggak habis-habis? Apa jawab Allah? Jawab Allah Subhanahu wa taala bilang kayak gini. Wahai Musa, aku hanya membukakan 1 pintu rezeki, tapi hambaku sudah membukakan 7 pintu kebaikan pada orang-orang dan hartanya dibagi-bagikan, sehingga aku merasa malu dan akhirnya aku berikan kekayaan itu tanpa batas dan mengalir begitu saja. Nah, hikmah yang ada dari cerita ini, ya, kebaikan itu semua kita tebar, jadi tidak terdengar-dengar. Pokoknya semuanya yang berbuat kebaikan, apalagi di bulan Ramadan yang sangat ini. Allah, ya, yang penting modal yakin, dan itu pernah kita rasakan, yakin. Nah, dulu pernah kita sampaikan juga, saya sedekahnya ini sama teman itu pas zaman masih sekolah itu, masih hitung-hitungan kan kalau masih sekolah itu. Ini kalau misalnya saya sedekahkan 20.000 ini, yakin besok Allah kasih. Nah, waktu itu cuma ngasih 20.000, besoknya Allah ganti 10 kali lipat jadi 200.000. Pak, sampai saya bilang sama teman saya itu, bilang kayak gini, kenapa cuma 20.000? Harusnya kemarin lebih dari ini, mungkin bisa jadi 2 juta. Kayak gitu kan? Akhirnya modal yakin. Kita udah bicarakan itu, yakin dalam hati Allah akan memberikan itu. Kalau misalnya kita tidak diberikan di dunia, insya Allah nanti akan menjadi tabungan akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita di akhirat. Yakin. Ud'uuni astajib lakum, kata Allah. Mintalah kepadaku, maka aku akan kabulkan. Yang enggak boleh dan yang enggak diridhoi Allah itu orang yang enggak pernah minta sama Allah. Maka kalau misalnya kita minta sama Allah itu, ya nggak usah tanggung-tanggung yang banyak sekalian. Ya, mungkin sekian aja. Terima kasih apa yang sudah saya sampaikan ini. Mudah-mudahan ada hikmahnya bisa diambil. Ya, baiknya datang dari Allah Subhanahu wa taala, buruknya datang dari kebodohan dan kesilapan kami pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.